Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Evi, Cynthia, Sumi, Tini, dan Wulan akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tentang kebersihan lingkungan yang telah kami buat. Selamat menyimak teman-teman. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas RPP. Nama sekolah SDN Mentari 1. Tentunya RPP ini diperuntukkan untuk sekolah dasar. Kelas 2 semester 1. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 kali 35 menit. Berikutnya, kompetensi inti. Terdapat 4 kompetensi inti, yaitu 1. Mengenai spiritual, menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi mengenai sosial, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Yang ketiga, kompetensi mengenai pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, pengetahuan keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Berikutnya, kompetensi dasar dan indikator. Pada materi kebersihan lingkungan, terdapat di kompetensi dasar Bahasa Indonesia dan SBDP, yaitu KD 3.4 untuk Bahasa Indonesia sendiri, yaitu KD 3.4 mengenai kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Dikembangkan menjadi 2 buah indikator. 3.4.1 mengidentifikasi lingkungan bersih dan tidak bersih di taman bermain. Lalu 3.4.2 menentukan cara menjaga lingkungan bersih di tempat bermain agar tetap sehat beserta manfaatnya. Berikutnya, untuk keterampilan ada kompetensi dasar 4.4, menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Dikembangkan menjadi 1 buah indikator 4.4.1, membuat kalimat mengenai cara menjaga lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih di tempat bermain. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran SPDP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mata pelajaran SBDP. Untuk kompetensi dasarnya kami mengambil 4.1, membuat karya gambar imajinatif 2 dan 3 dimensi. Indikatornya, membuat gambar mengenai alat kebersihan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video, siswa mampu mengidentifikasi lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih di tempat bermain dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan dari guru menggunakan PowerPoint, siswa mampu menentukan cara menjaga lingkungan bersih di tempat bermain agar tetap sehat beserta manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar,
siswa mampu membuat kalimat mengenai lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih di tempat bermain dengan tepat. Yang keempat, melalui praktik menggambar, siswa dapat membuat karya 2 dimensi mengenai alat kebersihan lingkungan dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yaitu melalui presentasi di depan kelas, siswa mampu menampilkan hasil karyanya dengan tepat. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman, untuk selanjutnya itu mengenai materi pembelajaran. Materinya berupa lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih di tempat bermain, cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, manfaat menjaga lingkungan, dan alat kebersihan lingkungan. Materi dilampirkan pada lampiran di RPP. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan pada pembelajaran ini adalah pendekatan saintifik. Model pembelajarannya menggunakan problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah, dan project based learning, pembelajaran yang berbasis project. Untuk metodenya menggunakan tanya jawab, ceramah, presentasi, dan demonstrasi. Untuk media pembelajaran yang digunakan, video mengenai lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih, PowerPoint mengenai cara menjaga lingkungan, dan gambar-gambar yang menunjukkan lingkungan bersih dan tidak bersih. Untuk sumber belajar yang digunakan itu buku siswa kelas 2, tema 4 tentang hidup bersih dan sehat, serta sumber dari internet. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran di bagian pendahuluan, pertama-tama guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa. Selanjutnya, guru mengkondisikan siswa, lalu siswa merapikan pakaian dan tempat duduknya. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, guru menyampaikan tema, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya, yaitu materi tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi 5 kelompok oleh guru. Untuk di kegiatan inti, yang pertama-tama pada bahasa Indonesia, yang pertama itu siswa harus mengamati video mengenai lingkungan bersih dan tidak bersih. Selanjutnya, siswa mengamati penjelasan dari guru menggunakan PowerPoint mengenai cara menjaga lingkungan bersih di tempat bermain agar tetap sehat beserta manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan itu seperti apa. Nah, setelah siswa mengamati penjelasan dari guru menggunakan PowerPoint, selanjutnya siswa mengamati penjelasan guru mengenai alat-alat kebersihan dan juga kegunaan dari alat kebersihan tersebut itu apa. Nah, setelah itu siswa mengumpulkan pertanyaan terkait materi yang belum dipahaminya. Di mana dalam hal ini siswa itu harus membuat sebuah pertanyaan yang mana nantinya pertanyaan ini akan dijawab oleh setiap kelompoknya. Nah, yang selanjutnya siswa mencari pada sumber buku tema dan saling diskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, setelah itu guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok dan setiap kelompoknya mulai mengerjakan. Nah, yang dimana di dalam LKPD tersebut siswa mengidentifikasi lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih di tempat bermain. Lalu siswa menentukan cara menjaga lingkungan bersih di tempat bermain agar tetap sehat beserta manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu siswa harus menyusun kalimat dari analisis gambar lingkungan bersih dan tidak bersih. Selanjutnya untuk kegiatan inti di SBDP, siswa itu mengamati penjelasan guru mengenai alat-alat kebersihan dan kegunaan dari alat kebersihan tersebut itu apa. Nah, selanjutnya siswa melanjutkan mengerjakan LKPD tadi, yang mana dalam LKPD
SPDP ini, siswa harus membuat gambar 2 dimensi tentang alat kebersihan. Setelah siswa selesai mengerjakan LKPD-nya, lalu siswa mempresentasikan hasil gambar yang dibuatnya. Lalu untuk kegiatan di penutup, siswa dan guru itu menyimpulkan pembelajaran. Lalu selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan atau kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya setelah itu, siswa mengerjakan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini tuh dikerjakan secara individu, lalu setelah selesai, guru akan membahasnya. Guru dan siswa akan membahasnya. Nah, selanjutnya setelah itu guru akan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, selanjutnya guru dan siswa berdoa setelah belajar sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dan diakhiri dengan salam. Pada poin penilaian, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Pada penilaian sikap, guru harus menilai selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang harus dinilai yaitu ada percaya diri, disiplin, dan juga jujur. Untuk percaya diri, di dalamnya itu siswa harus berani berpendapat di depan kelas, berani presentasi di depan kelas, serta berani bertanya atau menjawab pertanyaan. Nah, untuk disiplin, siswa itu harus datang tepat waktu, patuh pada tata tertib sekolah atau aturan guru, serta siswa itu harus mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk jujur, siswa itu menyampaikan hasil pengerjaan tugas apa adanya, lalu ketika menjawab pertanyaan, guru dilakukan dengan jujur sesuai faktanya. Selanjutnya, mengerjakan soal dengan jujur, tidak meniru hasil orang lain. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Dalam penilaian ini, kemampuan siswa diukur dari hasil yang diperoleh dalam mengisi soal evaluasi. Soal evaluasi terdiri dari 10 soal PG dan 5 soal uraian. Yang mana untuk di pilihan ganda, guru memberi skor 1 jika jawabannya benar. Sedangkan untuk uraian, guru akan memberikan skor 2 jika jawaban siswa tepat atau benar. Jika dijumlahkan, maka total semuanya itu 10 skor untuk pilihan ganda dan 10 skor untuk uraian. Dan jika ditotalkan semuanya, ada 20 skor. Untuk rumusnya yaitu nilai akhir sama dengan total skor dikali 10 dibagi 2, yang mana skor maksimalnya yaitu 100. Yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ada beberapa aspek yang harus dinilai, seperti yang pertama itu siswa menyusun kalimat tentang lingkungan bersih dan tidak bersih. Aspeknya itu harus sesuai dengan tema, minimal membuat 3 kalimat, lalu kalimat memuat minimal 5 kata. Yang kedua yaitu mempresentasikan hasil tugas yang telah dikerjakan. Yang ketiga yaitu membuat gambar 2 dimensi tentang ajakan menjaga kebersihan. Aspeknya yaitu sesuai dengan tema, gambar harus menarik, serta pewarnaan yang rapi. Baik teman-teman, selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Dalam LKPD ini, pertama dituliskan terlebih dahulu identitasnya meliputi judul, tema, kelas atau semester, alokasi waktu, dan nama. Kemudian dituliskan pula tujuan kegiatan yang harus dicapai siswa setelah mengerjakan LKPD. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa mampu membuat kalimat mengenai lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih di tempat bermain dengan tepat. Yang kedua, melalui praktik menggambar, siswa dapat membuat karya 2 dimensi mengenai alat kebersihan lingkungan dengan tepat.
Yang ketiga, melalui presentasi di depan kelas, siswa mampu menampilkan hasil karyanya dengan tepat. Nah, berarti dalam tujuan kegiatan ini ada 3. Yang pertama, menuliskan kalimat, yang kedua, menggambar, dan yang ketiga, mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian, dalam LKPD ini, dibuat pula langkah kegiatan untuk memudahkan siswa dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, amatilah gambar lingkungan bersih di tempat bermain yang ada pada lembar kerja peserta didik. Yang kedua, tuliskanlah kalimat yang menjelaskan gambar lingkungan bersih di tempat bermain tersebut. Yang ketiga, diskusikan apa yang harus kita lakukan dalam menjaga lingkungan bersih di tempat bermain agar tetap sehat. Yang keempat, dari gambar yang kamu amati, kaitkan dengan pengalaman bermain bersama temanmu, tuliskan manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan tempat bermain. Yang kelima, simaklah penjelasan guru tentang alat-alat kebersihan. Yang keenam, buatlah gambar salah satu alat kebersihan dan tuliskan kegunaannya untuk apa. Yang ketujuh, sampaikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas. Nah, lalu selanjutnya, dalam lembar selanjutnya ada hasil kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa berdasarkan langkah kegiatan yang tadi. Yang pertama, siswa mengamati gambar, ada gambar A dan gambar B. Kemudian yang kedua, siswa menuliskan 3 kalimat yang menjelaskan mengenai gambar di atas. Dan yang ketiga, siswa menuliskan yang harus mereka lakukan untuk menjaga lingkungan bersih di tempat bermain agar tetap sehat. Yang keempat, siswa menuliskan manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan tempat bermain. Yang kelima, siswa menggambar salah satu alat kebersihan dan menuliskan kegunaannya untuk apa. Dan yang keenam, siswa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini itu apa saja. Nah, dalam LKPD ini telah memuat tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Nah, lalu ada lembar evaluasi. Dalam lembar evaluasi ini yang pertama berisi identitas dari siswa, meliputi nama, kelas, hari, dan tanggal. Kemudian dalam lembar evaluasi ini ada soal PG sebanyak 10 dan soal uraian sebanyak 5 soal. Nah, soal PG ini dibuat berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi, lembar evaluasi ini dibuat berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk menguji apakah siswa telah memahami materi atau tidak. Nah, yang pertama, ciri-ciri lingkungan sehat yaitu apa? Yang kedua, ciri-ciri lingkungan tidak sehat yaitu. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika melihat lingkungan tidak sehat? 4. Apa yang kamu rasakan jika tinggal di lingkungan yang sehat? Yang kelima, berikut merupakan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat kecuali 6. Jika ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, maka kamu akan. Yang ketujuh, jika kamu melihat ada orang yang mengotori lingkungan, maka kamu akan. Yang kedelapan, perhatikan gambar berikut. Alat kebersihan di atas berfungsi sebagai. 9. Perhatikan gambar berikut. Fungsi alat di atas untuk. Yang ke-10, manfaat alat kebersihan yaitu. Nah, untuk selanjutnya soal uraian di sini terdiri dari 5 soal. Yang pertama, lingkungan yang sehat titik-titik dari sampah. Yang kedua, lingkungan yang tidak sehat menyebabkan titik-titik udara. Yang ketiga, agar lingkungan tetap sehat harus selalu titik-titik. Yang keempat, lingkungan tidak sehat menimbulkan titik-titik. Yang kelima, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas berfungsi sebagai titik-titik. Nah, dalam lembar evaluasi ini tidak hanya mengukur pengetahuan siswa, tetapi juga sikap siswa. Sikap siswa dalam menyikapi apabila mereka melihat lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Terima kasih. Teman-teman, itulah penjelasan mengenai RPP yang telah kami buat. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembuatan ataupun penyampaian RPP ini. Oleh karena itu, kami menerima saran dan kritik dari teman-teman untuk perbaikan RPP kami ke depannya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.